Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang hebat. Ini adalah materi untuk kompetensi dasar 3.1 tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk pertemuan pertama yang akan membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini adalah bahwa setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami fungsi dan peranan Pancasila. Anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang hakikat Pancasila, yaitu tentang pengertian Pancasila, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan fungsi Pancasila. Kita mulai dari pengertian Pancasila. Istilah Pancasila itu menurut Darji Darmodihardjo Sarjana Hukum sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Di mana istilah Pancasila itu terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata panca yang artinya 5 dan kata sila yang artinya sendi atau asas. Jadi kata Pancasila itu berarti batu sendi yang 5 atau dapat juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila sebagai pancakrama. Di dalam buku tersebut, Pancasila memiliki pengertian sebagai pelaksanaan kesusilaan yang jumlahnya ada 5 sila. Yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan. Sila kedua dilarang mencuri, sila ketiga dilarang berjiwa dengki, sila keempat dilarang berbohong, dan sila kelima dilarang mabuk atau minum minuman keras. 5 aturan ini berlaku untuk mengatur masyarakat pada zaman Majapahit. Kemudian istilah Pancasila diadopsi dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia dan diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga tanggal 1 Juni 1945 ini dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan falsafah bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Baik anak-anak, kita akan mengulang kembali mengenai sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini dilakukan pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Di mana pada saat itu ada 3 tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 3 tokoh ini oleh bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan The Founding Father atau pendiri negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dinyatakan bubar karena telah selesai melaksanakan tugasnya dan diganti dengan PPKI. PPKI inilah kemudian yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan dalam sidang pertama tersebut, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistematika Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, rumusan Pancasila yang sah dan benar itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tepatnya pada alinea keempat. Dengan demikian, karena Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 45 secara otomatis berarti Pancasila juga disahkan sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, kalian tentunya pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Silahkan diamati dengan benar. Ini adalah syair lagu Garuda Pancasila. Ya. Di dalam syair lagu Garuda Pancasila, di sana tersurat ada kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu pada baris yang kelima yang berbunyi Pancasila dasar negara, gitu. Dan pada baris ketujuh yang berbunyi pribadi bangsaku. Nah, kalau kita melihat dalam lagu Garuda Pancasila, di sini nampak bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai kepribadian bangsa. Artinya bahwa Pancasila itu hanya milik pribadi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga kalau kita berbicara mengenai fungsi Pancasila, secara umum fungsi dan peranan Pancasila itu menurut TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, jelas dinyatakan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Namun, sebetulnya fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebagai dasar negara. Jauh sebelum Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berisi tentang ide atau gagasan tentang bagaimana masyarakat dan negara Indonesia mencapai cita-cita negara. Kemudian, untuk fungsi yang lainnya akan saya jelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi agar negara Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Karena Pancasila itu telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan.
Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa. Tadi sudah saya jelaskan, sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila adalah milik pribadi bangsa Indonesia yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Artinya, setiap hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila juga disebut sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Oleh karena itu, dikatakan sebagai perjanjian luhur karena Pancasila merupakan hasil perjanjian seluruh rakyat Indonesia yang pada waktu itu ditetapkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia atau mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sedangkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini berarti bahwa Pancasila ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian, Pancasila memiliki fungsi sebagai moral pembangunan. Artinya bahwa Pancasila dijadikan kerangka dan acuan atau tolok ukur atau parameter atau arah dan tujuan pembangunan. Anak-anak, ini tadi materi tentang fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia.